mendengar ceramah ini, nonton YouTube. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di negara luar seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan segala penjuru yang menyaksikan tayangan ini. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih sehat walafiat di tengah-tengah krisis musibah virus corona. Virus corona ini menjadi musibah yang pandemik, yang semua artinya global dan bersamaan. Pandemik itu maknanya global dan bersamaan. Segala puji bagi Allah karena kita masih sehat walafiat. Ya, pilihan sekarang untuk terhindar dari ini, pertama, tinggal di rumah. Stay at home. Yang kedua, monroki kobolae. Yang ketiga, mantang kiri balla. Yang keempat, takut joka-joka. Ini semua alhamdulillah. Apa hikmah yang saya petik dari musibah ini? Ya, berkaitan dengan musibah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kasih baik dulu kamera. Ya. Ini kita siaran langsung dua, Instagram dengan Facebook supaya tidak satu kali kerja. Nah, saudara-saudara sekalian, saya berada di rumah, asli isolasi diri, tidak kemana-mana. Sudah hampir hari kelima. Alhamdulillah saya menemukan hikmah dari kasus ini. Asli ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa musibah virus corona ini bukanlah menjadi aib bagi mereka yang teridap atau positif virus corona. Ada stigma yang tidak baik berkembang di media sosial. Pertama, menganggap bahwa orang yang kena musibah ini adalah aib. Ini keliru betul. Mulai dari orang baik sampai yang tidak baik bisa kena virus. Bahkan terakhir saya membaca kiriman jamaah dari Banjarmasin, seorang kiai ya meninggal dunia dengan status positif virus. Ini kiai. Ya, berarti saudara jangan menganggap bahwa orang yang terkena virus ini sebuah aib. Tidak. Ini wabah adalah musibah. Semua bisa kena. Jadi hentikan postingan menyebarkan konten-konten berita di medsos yang menganggap bahwa virus ini adalah aib. Tidak sama sekali. Ya, ini adalah musibah. Kalau orang yang kena adalah orang yang tidak baik agamanya, ya, maka musibah ini menjadi pencuci dosa-dosanya. Misalnya nggak pernah malas sholat dia, kemudian puasanya pun, pokoknya banyak dosanya. Lalu kena musibah, lalu dia bersabar, insya Allah penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Lalu bagaimana kalau orang taat beribadah pun kena musibah seperti ini? Insya Allah akan menaikkan tingkat kesabarannya. Bukankah orang yang bersabar kena musibah adalah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang kena musibah, wabah, sahabat seperti Mu'adz bin Jabal saja kena musibah. Ya, jangankan sahabat, setingkat Nabi juga ada kena wabah. Siapa? Ayub alaihissalam, Nabi. Kalau dikatakan bahwa
corona ini adalah tentara Allah, saya tidak sepaham. Kalau corona adalah tentara Allah, tidak mungkin bisa ditaklukkan. Hakul yakin. Kalau corona virus ini adalah tentara Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkannya. Masa tentara Allah dikalahkan oleh makhluk? Enggak. Tapi kalau logikanya dikatakan lagi bahwa virus corona ini adalah tentara Allah, berarti yang melawannya adalah musuh Allah. Siapa yang melawan virus corona ini? Siapa orang paling terdepan? Profesi apa yang paling terdepan melawan virus ini? Dokter dan para medis. Ya, berarti dokter yang menangani orang sakit adalah musuh Allah. Tidak, justru saya berpendapat bahwa dokter, perawat, satuan tugas, satgas yang ada di depan, yang membantu orang-orang yang kena virus, itulah pahlawan. Jadi, ini dua hal. Pertama, jangan menganggap orang yang kena musibah ini sebagai aib. Yang kedua, hentikan opini atau pendapat yang mengatakan virus corona adalah tentara Allah. Tentara Allah tidak mungkin dikalahkan. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menghindarinya? Ini kan semakin hari makin melebar. Dua cara. Menurut ulama, satu, tinggal di rumah. Pemerintah pun juga mengatakan, monro koko bolai, aja mulu sokka, amu jokka, amu solle. Tinggallah di rumah. Ya. Apa hikmat tinggal di rumah? Masya Allah. Saya tinggal di rumah selama kurang lebih 5 hari ini. Saya merasa lahir kembali. Saya merasa menemukan kembali kebiasaan saya. Waktu saya masih kuliah dan sekolah. Yang selama ini bahkan bisa berbulan, bahkan bisa bertahun-tahun jarang saya temukan. Apa? Tinggal di perpustakaan. Ini di belakang saya perpustakaan saya nih. Hah? Alhamdulillah tinggal di rumah saya kembali melahap semua buku-buku. Subhanallah. Nih, saya lihat ini. Ini buku bacaan saya masih SMA. Ya, belum Pak jadi ustaz waktu itu. Salah satu buku favorit saya Durratun Nasihin. Ya, ini buku saya lahap kembali. Masya Allah. Hikmahnya tinggal di rumah. Memang pusing kalau tidak ada kegiatan. Tapi tinggal di rumah dengan membaca. Nah, ada juga yang tinggal di rumah merapatkan keluarga. Kalau saya ini tidak, sendiri ale-ale. Sendiri saya di rumah. Kenapa? Anak istri sudah saya ekspor ke kampung. Tinggallah saya sendiri di rumah. Alhamdulillah, hikmah ini isolasi diri. Kalau Anda mau terhindar, jangan, tidak ada pilihan lain. Tinggal di rumah. Monro koko bolai, aja mulu jokka. Apa namanya orang bule? Stay at home. Mantak koriballa. Pajai ka jili-jili. Tidak mau pergi kalau ada kegiatanmu penting. Nah, ini ya apa hikmah yang saya dapat? Subhanallah, tinggal di rumah, saya merasa lebih sehat. Saya dulu sangat sulit keringat. Boleh dikata keringat saya ini nanti ceramah baru keringat. Alhamdulillah sekarang bisa dikata setiap ini tidak pernah saya berhenti keringat. Kenapa? Di rumah saya olahraga, kerja, ngepel, nyuci, bersihkan segalanya. Memang kalau tinggal di rumah tidak ada kegiatan ya agak berat. Alhamdulillah hidup teratur. Tidur jam 10, sebelum jam 10 sudah tidur. Yang biasanya saya tidur jam 1, jam 2 dini hari saya baru tidur. Sekarang alhamdulillah sebelum jam 10 sudah tidur. Bangun tengah malam jam 2, jam 3. Bangun berdoa kepada Allah supaya kita tidak terhindar, kita tidak tertular ini virus. Nangis kita di hadapan Allah. Kemudian sholatnya awal waktu. Azan sudah langsung sholat. Subhanallah, saya merasa waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan. Dan saya menemukan ritual-ritual seperti ini yang selama ini bertahun-tahun saya tidak temukan. Terutama ini tinggal di perpustakaan. Masya Allah, baca buku. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, apalagi
cara menghindari virus ini selain tinggal di rumah, kalaupun harus keluar rumah, ya jangan lupa satu, pakai masker. Pakai masker, ya. Yang kedua, kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan. Ya. Yang ketiga, kalau ada kacamata yang tidak tembus itu mata kita, virus, pakai itu. Kalau tidak, paling standar adalah pakai masker. Kemudian, si luar jaga jarak dengan orang. Minimal 1 meter. Idealnya 3 meter. 2 meter cukup. Kenapa 2 meter, Ustadz? Karena virus itu, kalau ada orang yang kita temui, dia punya virus, dan dia bersin, terlemparnya ataupun batuk, terlemparnya itu virus paling jauh 1 meter. Kecuali dia batuk, karena itu bisa sampai 3 meter. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, apalagi? Jangan menyentuh-nyentuh yang bisa disentuh orang banyak. Seperti pegangan tangga. Itu. Kemudian di ATM. Ya, sebaiknya pakai sarung tangan. Kalau tidak bisa, pakai itu. Saya kalau pergi, kalau anjurkan keluarga atau teman kalau keluar, saya suruh bawa sikat gigi. Untuk apa? Ujungnya sikat gigi itulah dipakai untuk tombol ATM, tombol tangga lift, pokoknya pengganti jari. Ya. Nah, kemudian di luar jangan terlalu lama. Jangan lagi mampir cerita kiri kanan. Langsung saja pulang. Nah, kemudian sampai di rumah, penting setelah sampai di rumah, baju yang kita pakai lepas, ya. Tentu jangan di luar rumah dilepas. Masuk ke dalam, kalau rumah kita alhamdulillah ada rezeki punya lantai 2, jangan langsung. Apalagi kalau kita punya alhamdulillah toilet di depan, ada toilet kita, ya. Nah, masuk langsung di dalam toilet kita ganti baju, langsung rendam. Nah, sampai di rumah, cuci tangan. Langsung cuci tangan. Idealnya sih yang paling aman adalah mandi. Mandi, kemudian kalau ada disinfektan. Disemprot. Semprot itu. Pulpen kita, baju kita, kunci mobil, laptop, dan sebagainya, semprot. Ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kita harus berhati-hati dalam kehidupan di masa era susahnya ancaman virus corona ini. Ya, saya juga agak stres juga ini sebab AC yang ada di dalam saya punya perpustakaan ini tidak berfungsi baik. Ya, alhamdulillah. Saudara-saudara, ini kalau di rumah, inilah ruang favorit saya. Ya, ini ruang favorit saya, perpustakaan. Disinilah sumber ilmu. Ya, mudah-mudahan sumber ilmu ini bisa saya baca, lalu saya bagikan kepada orang lain. Itulah ya. Nah, ini kalau mau tengok-tengok isi perpustakaan saya, kita tengoklah. Ya. Nah, ini susah karena kita pakai 2 ini ya. Kasih balik kameranya. Nih. Balik, bagaimana cara balik kameranya nih. Nah, ini ya. Nah, ini karena saya sayang anak saya. Ini rak-rak bukunya saya tulis EC. Ini EC ya. Ini buku-buku. Kemudian ada cermin, ya. Ini kenapa pakai cermin? Ini penting karena saya ini dosen public speaking. Kenapa pakai cermin ke sini, Ustadz? Karena saya kalau mau ceramah harus lihat gaya saya di depan umum. Nah, disinilah saya bercermin supaya tahu bahwa begini salah tangannya, ya. Nah, kemudian ini buku, ini khusus sejarah Nabi, sejarah hidup Rasulullah. Ini ya. Nah, ini dia ya.
Ini khusus sejarah hidup Rasulullah bukunya. Nah, ini khusus buku di atas ini fikih. Nah, jadi saya ini kalau ada pernyataan-pernyataan saya, ya tidak asal-asal kita baca buku ini ya. Fikih Islam, ya. Ada orang belajar di medsos langsung dikafir-kafirkan kita, dituduh-tuduh bid'ah, ya. Nah, ini tafsir, ini tafsirnya Profesor Quraisy Shihab. Nah, ini buku-buku Bapak Quraisy Shihab. Koleksi saya buku-buku beliau khusus Bapak Quraisy Shihab ini. Nah, ini. Ya, ini antara jin, malaikat dan iblis. Nah, ini juga sejarah hidup Nabi. Ini ya, mulai jilid 1 sampai jilid 10. Ya, sejarah hidup Nabi. Nah, ini juga ya, saya banyak memiliki buku tentang sejarah hidup Nabi karena beliaulah teladan kita. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya kita tidak tahu. Nah, ini koleksi VCD ceramah saya. Ini. Nah, sebelum ada namanya YouTube, di VCD ceramah saya. Ini ya. Nah, ini ya. Ini Quran ya, beberapa Quran, mushaf. Nah, ini. Kemudian nih ya, Imam Mazhab, biografi 5 Imam Mazhab. Ini kita baca ya, biografi Imam Mazhab. Nah, ini bunga-bunga jini. Nah, ini salah satu piagam penghargaan dari Sabah College. Apalagi saya lupa namanya. Ini anak saya, Cek. Nah, oke. Nah, ini juga penghargaan dari UMS, Universitas Malaysia Sabah. Ini ya. Waktu saya pergi ceramah di sana. Ini buku-buku tentang novel-novel ya. Nah, ini ya. Ini buku umum ya. Nah, ini tentang Soekarno dan Soeharto. Nah, ini ada buku biografi Pak Harto ya dengan Soekarno. Ya, ada beberapa. Ini buku tentang 4 sahabat Nabi, biografi. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ya. Nah, ini buku-buku komunikasi. Nah, ini buku ngajar saya di Unhas. Buku-buku komunikasi ya. Juga penghargaan dari kerajaan Malaysia. Ini buku-buku lama saya ini. Makanya saya bikin kayak pohon. Karena kita berharap itu seperti pohon ya, menjulang ke atas, lalu buah-buahnya. Ini apa buahnya? Buku. Ini buku-buku saya ini masih SMA saya ini masih tersimpan rapi. Ya, ini. Coba lihat buku matoan ya, kasih masih SMA saya. Ini. Kalau ini buku-buku agama juga ya. Macam-macam. Ini khusus buku komunikasi. Buku komunikasi yang ke buku-buku komunikasi dari terbitan luar negeri. Ini koleksi kaset saya. Kaset ceramah Zainuddin Amsyad, guru saya dalam retorika. Ini. Di sini khusus buku komunikasi semua. Ini bawa buku komunikasi semua. Semua buku-buku komunikasi. Ya, ini buku-buku agama. Nah, di atas lagi ini buku agama. Nah, ini tentang tokoh ya, Genghis Khan. Nah, ya. Ini biografinya Khalid bin Walid. Ini biografi Khalid bin Walid dan kota Yerusalem. Nah, itu di atas foto saya waktu masih gagah. Ya, nih ya. Nah, ini di perpustakaan
Nah, buku yang rutin saya baca ini, sering saya dari masih dulu TTS. TTS ini tulis-tulis sedikit. iPad ya. Nah, ini selalu ada dalam buku saya. Nah, ini selalu meskipun saya sudah tua begini, ini buku saya masih SMA, saya sudah pikir. Nah, ini tuntunan sholat lengkap ya. Nah, kemudian ya, nah itu masih ya saudara-saudara sekalian. Nah, kita menikmati rumah sendiri karena tidak ada lagi. Kita sapa-sapa dulu ya. Nah, karena ini dua kamera kita pegang, repot-repot sedikit. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali lagi kita akan mana? Ya, akan sampaikan bahwa ada amalan yang diajarkan juga oleh guru saya untuk namanya ru'ya diri sendiri, meru'ya diri sendiri agar kita terhindar dari virus ini. Karena menurut saya virus ini tidak mungkin hilang. Tidak mungkin hilang dari permukaan dunia ini virus. Ini makhluk Allah. Lalu yang ada adalah Allah memberikan pertolongannya kepada kita dengan cara apa? Kita disupport oleh alam sehingga daya tahan tubuh kita meningkat sehingga virus ini tidak mematikan. Sama kejadiannya influenza ya, ratusan tahun lalu, 1800-an. Ini wabah influenza kan mewafatkan orang di Eropa kurang lebih 50 juta orang. Nah, sampai sekarang influenza kan masih ada. Tapi influenza bukan lagi ancaman bagi kita. Sebab influenza sekarang ini bukan lagi penyakit virus yang mematikan. Nah, begitu juga corona ini. Perkiraan saya tidak mungkin akan hilang. Yang ada adalah Allah memberikan pertolongannya sehingga tubuh dan alam bekerja sama dengan kita. Ini Allah memberikan ketahanan fisik, maka berdoalah saudara-saudara sekalian. Bukan berdoa menghilangkan ini, tapi Allah berikan kita daya tahan imunitas tubuh sehingga virus itu tidak mempan. Sehingga virus itu tidak mempan dalam diri kita sehingga dia akan mati. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian jangan juga stres. Karena kalau Anda stres akan menurunkan daya tahan tubuh. Yang terbaik adalah tetap mengikuti protap dan anjuran WHO yang kemudian disebarluaskan oleh pemerintah kita dan diterjemahkan secara khas oleh Majelis Ulama Indonesia. Apa itu? Tinggal di rumah. Ya, kalaupun harus keluar, jaga jarak. Jangan lupa, semua ini adalah makhluk Allah, sehingga tidak ada pilihan. Sebagai manusia beriman, kita harus bangun tengah malam, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa-sapa dulu ya. Supri, Palu hadir. Terima kasih di Palu. Hadena, Usman, Tarakan, terima kasih Tarakan. Saya ada Sarawak, Sukardi. Sukardi hadir, Sarawak. Nasir. Kemudian apa itu? Buriko, Siwa. Nur Diana, Poso. Ada juga dari Poso. Rizka Tarakan, Mardi. Ya, Bulute Siwa. La Cojeng. Sebatik, Sebatik Malaysia atau Sebatik Indonesia. Maros, Maros tetangga. Kemudian Haro Maros, Cika. Apa kabar Cika? Maros. Bau-bau hadir, Buton ya. Muda Pinrang, si kampungnya. Abbas Bas. Ada kuisnya Pak Ustadz. Kuis. Tidak ada kuis. Kalau ada kuis pasti ada hadiah. Ya, kemudian salam dari Johor, Johor Bahru. Tawau hadir. Salam satu Malaysia. Malaysia sudah lockdown kan? Ada dibilang di kampungku, boy, nih makukwestas, download nih. download.
Lockdown na kena download. Ada juga yang bilang lauk macam-macam. Ya. Kemudian Afdal. Assalamualaikum. Cibubur. Ada Cibubur hadir. Ya. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana kondisi? Ya. Saya memang kurang lebih 12 hari yang lalu wawancara dengan salah seorang yang dinyatakan positif, ya. Jadi saya ini setelah ini hanya dianjurkan untuk isolasi diri, ya. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada gejala-gejala, tetapi saya mengisolasi diri, tidak kemana-mana kecuali hal-hal darurat. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada satu apapun yang kurang. Malah saya merasa alhamdulillah dengan keadaan seperti ini saya bisa banyak lebih belajar kembali, supaya mudah-mudahan setelah semuanya ini bisa terkendali, kita bisa konser lagi dengan tabligh akbar dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, terima kasih atas waktunya untuk menonton tayangan ini. Jangan lupa jaga diri, keluarga Anda dengan cara apa? Pola hidup sehat. Kurangi begadang, yang merokok berhentilah merokok, keluar rumah pakai masker, jangan lupa tiap 30 menit cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun. Protapnya jangan sekedar cuci, minimal 20 detik pakai sabun, ya. Jangan pegang mata, hidung dan mulut. Masuknya virus ini melalui 3 pintu. Mata, hidung, mulut. Maka selama Anda tidak menyentuh ini, insya Allah tidak akan masuk. Tetapi meskipun demikian, ada yang terlupa. Jaga stamina dengan cara apa? Banyak berjemur. Ya, ini juga hikmahnya. Orang-orang yang selama ini tidak pernah berjemur, Anda tahu setelah saya berjemur beberapa hari ini, subhanallah, Allah memberikan kita multivitamin gratis. Tidak perlu bayar dan semua orang bisa menikmatinya. Tinggal keluar dari rumah, kena sinar matahari. Alhamdulillah. Saudara, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaat dari Instagram. Ya, saya menutup. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi amal kebaikan. Terima kasih saudara semua di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu. Nah, di Facebook, kita sapa-sapa dulu di Facebook. Tarakan Mablun Sarawak, Kiki Basmawati, Fokus Jaksama yang di belakang siap. Susi, banyak dari Tarakan. Rifki Muhammad, sehat terus Ustaz, terima kasih. Hendra Pinrang, Sikampung, Doni Permata, Pak Ustadz Jakarta Selatan, terima kasih Jakarta Selatan, lagi azan. Ya, kita hanya sholat di rumah karena sekarang sudah dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Ya, Kendari, ada acara kami di Kendari, mudah-mudahan segera, kalau saya tidak salah tanggal 11 April, Sadaqah Fest, apa boleh buat dengan berat hati, kita akan menunda acara ini pada waktu yang tidak. Kuala Lumpur hadir. Ya, saya dari Kuala Lumpur ini. Dino Adi, Kuala Lumpur. Salam satu Malaysia. Macam mana kabar Malaysia? Lockdown kah? Tak boleh keluar-luar lah. Indonesia belum lagi. Gorontalo hadir. Semoga sehat. Terima kasih Nining ya. RJ Koromiros. Susahnya disebut. Love you Ustadz. Love you too. Iin Silviani, Balikpapan hadir, Balikpapan Kampung Baru, banyak Bugis. Ima Kofilate sedang menonton. Sakinah Hatta, Mamuju hadir. Tadi malam saya dengar kabar Mamuju kena gempa. Ada pula dari Taiwan. Masya Allah. Assalamualaikum Taiwan. Terima kasih. Saya tidak tahu apa bahasa di Taiwan. Mungkin orang Indonesia juga ini ya. Terima kasih sudah menampak ya. Irfan Hermawan, Penajam Pasir Utara, PPU. Calon Ibu Kota Negara, PPU. Veronica,
Madura. Tak iya. Gimana kabar Madura? Panjang umur Pak Ustadz, terima kasih. Eman Senegal. Oh, terima kasih ya. Nandar lagu. Jenik Ponto. Apa lagi? Kayak apa lagi kok Jenik Ponto, apa lagi dibilang? Jekaya. Gantela. Jamang kita wah. Asmura Baidullah sedang menonton. Asmura Ahmad Rano Sangata hadir Sidrap Darman Man Aliuddin Arifuddin Let Datok hadir. Di mana itu Let Datok? Sorong, tidak ada rumah batu di Sorong. Iya kah? Iya, mana Sorong? Mau ke rumah batu ndak goyang-goyang. Ajar Miati, Ima Kopi latte, boto maroning, sakampung kile, Ima, Ipa Alfian, Sebuku hadir Pak Ustadz. Terima kasih di Sebuku. Batam nyimak, Batam, hati-hati di Batam ya, perbatasan ya, jaga diri. Kami doakan di Batam sehat walafiat. Panjang umur Ustadz. Ernawati, alhamdulillah, terima kasih. Sudirman Abdurrahman, Hadere, Rian Yusran, Siwa Wajo hadir Pak Ustadz, Siwa. Kemudian Eriadi Erik, sehat. Terus Pak Ustadz, alhamdulillah. Palopo, ya. Kapurung, Jayapura hadir. Jayapura sudah lockdown, tidak boleh masuk. Ani Lawang, Rapang, Sidrap, Yusuf, Palu Pantai Timur hadir ya. Terima kasih Yusuf. Sandakan ini dulu waktu saya masih kecil banyak perantau dari kampungku. Seorang Sandakan. Apa bawa Lepis 501 sama Milo. Belum lagi sah dari Sandakan kalau tak ada Milo dia bawa. Milo, oke punya Malaysia, satu Malaysia. Kemayoran, lockdown sudah 2 minggu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera ya. Kemudian Sorowako, Armi Mawarni. Terima kasih. Makassar. Jangan keluar-keluar ya, Nurheda. Tinggal di rumah. Baya Nunung, Kalimantan Kaltara. Malinau. Wah, kawan saya itu bupatinya Pak Dr. Jansen, orang baik. Palopo hadir, Sambaki, Iswan Sonteng. Salam Ustadz dari Sandakan. Banyak betul dari Sandakan, ini. Bila nak balik Ustadz, tak balik-balik lah. Ya, Surahman Hamid. Kolaka Utara, hati-hati. Pare-pare hadir ya. Dari Pare-pare Ahmad. Kemudian Hendra Gunawan, Riau. Ada juga kampungnya Ustadz saudara Ustadz Abdul Somad. Galah Banengrengi, Pacerakang. Makassar kalau Pacerakang. Badasi boleh tahan ini. Maman aja. Tulung Selapan hadir. Di mana itu Tulung Selapan, Maman? Ya. Asnita Kesya, Bontang mana? Bontang Kuala kah? Atau Loktuan atau apalagi banyak. Bontang ini alhamdulillah sering sekali ke Bontang. Atambua, Atambua salah satu. Mudah-mudahan saya boleh berkenan nanti ada umur panjang, ada yang undang ke Atambua. Salah satu kabupaten yang saya sangat rindukan. Pak Samsudin, Japar, Baddu. Mudah-mudahan saya bisa ke sana nanti di Atambua. Iski Fikriani Amir sedang menonton. Ima Maroneng, Pura Mingena Maroneng. Suldirga, Om Sul, Ustadz Suldirga sedang menonton. Bagaimana Sul? Ustadz Mukti berkeliaran, dia stres juga. Mohon doanya. Sawal sablon, stiker, ya. Palu. Ya, kemarin ada. Love
Ustadz, Kota Kinabalu, Keke. Cuping 23, Maroneng Bunging. Nah sangat toto di buming corona lah buah apa kau tuh. Ya, Fahrudin Adin, salam Ustadz, izin dari Palu yang gempa tadi malam di Sulteng. Ya, insya Allah Allah lindungi. Ya, bagaimana repotnya? Virus kita harus masuk rumah. Sementara gempa kita harus keluar rumah. Bingung kan? Maka tidak ada pilihan lain. Bermohonlah kepada Allah. Semoga Allah melindungi. Gunawan, Kuala Lumpur, lockdown Ustadz. Gunawan, gunakah ini? Hah? Guna kapan? Tamang kuliah. Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Oish. Jairi Nur Indah Lewa. Tanjung Balai. Jairi Jaimar. Penajam. Amin. Terima kasih. Muhammad Hussein. Aceh hadir Ustadz. Saya kalau Aceh ingat. Apalagi lagunya dulu itu waktu tsunami. Na 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 na. Itu bercerita tentang anak yatim. Tapi kalau lagu yang sekarang harus dipopulerkan, lagunya Merama. Begadang jangan begadang. Kenapa? Kalau terlalu banyak begadang, mata pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Termasuk virus. Maka adik-adik sekalian yang online 24 jam sampai subuh, kali ini berhenti ke online dulu ya. Online sampai jam 8, jam 9, jam 10 saja. Itu lagi jangan lagi merokok online lalu merokok lagi pula, paling gampang kena virus kalau daya tahan tubuh kurang ya. Kemudian Hasanuddin Siwa, Oscar MC, Pare-Pare, Sul Dirga, Pampang Pampangaman, tidak bisa menyeberang. Amir Berhati Ping. Macam-macam namanya ini. Amir Berhati Ping. Bugis Pinrang. Semoga selalu sehat Pak Ustadz. Munawir Muslimin. Sidrap Teaci. Bontang. Masih asih ya. Salam sama Pak Adi Dharma dengan Pak Basri Rase. Ya. Sultan Kamaru. Aga Kareba, Kepulauan Riau hadir Ustadz. Pulauan Riau mana? Pulau Kijangka. Ansar Abbas, sehat selalu. Saudara di Ternate, apa kabar Ustadz? Asmura, baik-baik. Hasriati, Mia Jamil Bontang, Sangata, Hasan Sede. Nah, saudara-saudara sekalian, mega mopah. Ciao Ustadz, simak baca. Ya. Terima kasih banyak. Sudah saatnya untuk kembali ke laptop. Ya, untuk siap-siap makan malam. Makanlah yang bergizi. Ini ada info. Inti untuk saya ya. Ini berbagi ilmu. Nah, resepnya meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, saya dapat literatur. Ini salah satu hikmahnya kita tinggal di rumah ini. Karena kita juga akhirnya banyak baca jurnal yang berkaitan dengan virus ini. Ternyata virus itu, ya corona kalau dia masuk hari pertama sampai keempat dia ada di tenggorokan. Maka menurut ahli-ahli di bidang patologi ini bahwa ya cara mengusirnya itu dengan minum rempah-rempah. Dan ini rempah-rempah murah meriah. Itu jahe dibakar, jangan hangus, lalu digeprek, pecoi, tumbuk. Tambah dengan apa lagi itu? Kunyit. Tapi bukan yang sudah seperti tepung, tapi yang masih dalam bentuk seperti akar, bakar segenap baru tumbuk, kasih masuk dalam air, siram air hangat, tambah garam ya mungkin 5 biji, 5 butir,
kemudian jeruk. Nah, ketika hangat pakai. Tiap 20 menit minum, 20 menit minum, 20 menit minum. Dan jangan lupa banyak minum air putih. Vitamin C ada di daun kelor. Kemudian karbohidrat yang bagus untuk vitamin C-nya juga adalah jagung dan ubi. Ini semua murah, ya. Nah, konsumsi Anda sambil mungkin online, gigi itu jagung, ya, sampai 2 biji atau ubi. Nah, ini semua meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Saudara-saudara sekalian, mohon doanya Pak Ustadz, semoga Indonesia bebas virus corona. Dedi Aryadi, insya Allah kita saling mendoakan. Andi Asrul Rani, orang Wajo, ya, Tarakan, Jumadi Adi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Allah lindungi kita dari penyakit ini, ya. Wah, bukan kaleng-kaleng ini penyakit. Saya bingung betul. Seumur-umur saya baru ada sekarang ini kita dilarang pergi ke masjid. Semoga Allah segera menghilangkan ini. Belum lagi mau masuk Ramadan. Semoga Allah menghilangkan segeranya ini, memberikan kita daya tahan tubuh yang baik. Sehingga masuk Ramadan, bulan kemenangan, kita bisa pergi tarawih. Kita bisa pergi itikaf di masjid. Kalau begini terus situasinya, maka fatwa pasti ulama akan keluar. Kita tidak akan dianjurkan bertarawih di masjid, tarawih saja di rumah, ya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah segera mengangkat segala-gala penyakit ini. Terima kasih semua saudara-saudara sekalian. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu demi satu karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker.